Edit, share screen. Oke, kelihatan nggak share screen-nya? Halo, kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oke, Kelihatan, Kak. jadi ya hari ini aku mau bahas tentang statistik dan peluang. Di statistika itu ada 3 komponen yang kita mau pelajari hari ini. Yang pertama itu kita belajar untuk cari nilai rata-rata. Yang kedua, cari modus atau nilai yang sering banyak keluar. Dan yang ketiga adalah nyari nilai median atau nilai tengah dari sebuah data. Terus di bagian peluangnya kita mau pelajarin tentang peluang suatu kejadian. Dan yang kedua itu tentang frekuensi relatif. Nah, untuk statistiknya kita mulai dari mencari nilai rata-rata. Jadi, kalau misalkan nih kita punya data misalkan data X sama dengan X1. Bentar. Jadi misalkan kita punya data nilai rata-rata ini ya. Misal kita punya data X. X-nya itu terdiri dari X1, X2, X3, dan seterusnya sampai X ke N. Nah, terus kita disuruh nyari nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata itu biasanya lambangnya nilai rata-rata itu lambangnya X bar. X dikasih tanda garis di atas. Nah, X bar rumusnya adalah sigma X, total nilai X dibagi banyaknya data. Jadi misalkan data X itu ada terdiri dari X1, X2, X3, dan seterusnya. Ini bisa kita jabarin sebagai X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya sampai X ke N dibagi total datanya. Contohnya, misal aku punya data nilai, contoh. Misalkan diketahui nilai ujian siswa A adalah sebanyak 8 kali misalkan, sebanyak 8 kali adalah 7, 6, 5, 8, 9, 7, 9, 8. Udah pas kan? Misalkan ada soal diketahui siswa A itu ujian sebanyak 8 kali. Nah, nilainya itu 7, 6, 5, 8, 9, 7, 9, 8. Nah, sekarang ditanya berapa nilai rata-rata siswa tersebut gitu misalkan. Nah, sekarang kita jawab. Nah, nilainya kan ada berapa nih? Ada 8 data kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti diketahui N-nya 8. Terus, misalkan kita lambangkan nilai itu sebagai X. Nilai ujian itu sebagai X. Nah, kan nilainya ada 8 kali nih. Ada 7, 6, 5, 8, 9, 7, 9, 8. Kita tulis di sini. 7, 6, 5, 8, 9, 7, 9, 8. Nah, ini kan aslinya sama aja kayak X1, X2, X3, X4,
X5, X6, X7, X8. Yang ditanya X bar rata-rata. X bar. Nah, X bar kan rumusnya tadi sigma X dibagi N atau jumlah data. Sigma X, jumlah X. X-nya ada sampai berapa? Sampai 9 kan? Berarti X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 dan seterusnya sampai X ke 8. Per totalnya data itu ada 8. Udah kita masukin, berarti X bar sama dengan X1-nya kan 7, ditambah X2-nya 6, ditambah X3-nya 5, ditambah X4 8, ditambah X5 9, ditambah X6 7, ditambah X7 9, ditambah X8-nya 8. Dibagi totalnya 8. Berarti berapa? X bar sama dengan 7 tambah 6, 13. 13 tambah 5, 18. 18 tambah 8, 21. 11. Saya 13 tambah 5 kan 18. 18 tambah 8, 26. 26 tambah 9, 35. 35 tambah 7, 42. 42 tambah 9, 51. 51 tambah 8, 59. 59 dibagi 8. Berarti nilai rata-rata dari murid tersebut adalah 59/8, yaitu 7,375. Gini. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Halo? Ada yang dibingungin nggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Oke. Lanjut. Setelah nilai rata-rata, ada yang namanya modus. Modus itu yang kedua. Modus. Modus itu data yang paling banyak keluar. Misal nih, ada grafik. Ini misalkan grafik tentang banyaknya umur di kota A gitu. Banyaknya penduduk yang berumur di kota A. Misalkan umur 10 sampai 30 tahun, umur 31 sampai 50 tahun, ini 51 sampai 70 tahun misalkan. Nah, 10 sampai 30 tahun itu gini misalkan. Terus yang 31 sampai 50 ini, terus ini segini. Terus ini 50. Ini 30. Yang ini 10. Maksudnya 50, 30, 10 itu tuh apa maksudnya? Maksudnya di kota A misalkan penduduk yang umurnya 10 sampai 30 tahun itu ada 50 orang. Terus yang umurnya 31 sampai 50 tahun ada 30 orang. Yang umurnya 51 sampai 70 tahun ada 10 orang. Nah, berarti modusnya berapa? Modus kan data yang paling banyak keluar. Dari 3 klaster ini, dari ini, dan ini, yang paling banyak kan ini. Berarti modusnya adalah penduduk dari umur 10 sampai 30 tahun. Itu contohnya, kalau contoh soalnya diagram. Kalau contohnya bentuknya data, misalkan misalkan nilai suatu kelas, nilai ujian suatu kelas, ini ada nilainya 6, 6, 7, 5, 5, 6, 8, 9. Nah, terus ditanya modusnya berapa? Nah, modus kan nilai data yang paling banyak keluar. Dari 6, 7, 5, 8, dan 9, data yang paling banyak keluar yang mana? Yang 6 kan? Ada 3. 1, iya betul, 2, 3. Berarti modusnya 6. Gitu. Sampai sini paham kan? Paham, Kak.
Oke, terus yang terakhir dari statistik itu ada median. Ada median. Yang ketiga itu median. Median itu apa? Median itu nilai tengah. Nilai tengah dari sebuah data. Dari sebuah data. Contoh ada tabel, gaji penduduk, ini gaji, ini frekuensi. Frekuensi itu maksudnya banyaknya orang ya, frekuensi. Misalkan yang dapat gaji 5 juta, itu banyaknya ada 10 orang. Yang gajinya 10 juta, banyaknya ada 12 orang. Terus yang gajinya 15 juta, itu banyaknya 3 orang. Terus ditanya, mediannya ada di gaji keberapa gitu kan. Median kan nilai tengah. Sekarang kita lihat dulu total datanya itu ada berapa data. Frekuensi kan totalnya data kan. Yang 5 juta ada 10 orang, yang 10 juta ada 12 orang, yang 15 juta 3 orang. Berarti banyaknya data itu 10 ditambah 12 ditambah 3. Totalnya berapa? 25 kan? Nah, berarti kan ada 25 data nih. Tengah-tengahnya tuh di mana? Tengah-tengahnya berarti kan di data ke 13. Misalkan nih, kan ada 25 data. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, nggak muat. Titik-titik aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang namanya nilai tengah. Nilai tengah kan terdapat di tengah-tengah. Tengah-tengah yang membagi rata antara kanan sama kiri. Datanya ada 25, berarti kan logiknya di sebelah kanan harus ada 12 data, di sebelah kiri ada 12 data. Tengah-tengahnya itu data ke 13. Berarti di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Harusnya kan di sini kan. Ini mediannya. Biar sebelah kanannya itu sama dengan sebelah kiri. Jadi di sebelah kanan ada 12 data, di sebelah kiri ada 12 data. Jadi pas membagi tengah-tengah. Nah, data ke-13 kan berarti mediannya. Data ke-13 ada di mana? Kan 5 juta itu sampai 10 orang. Berarti di sini sampai 10 orang. 5 juta kan 10 orang. Berarti yang dapat gaji 5 juta itu sampai di 1, 2, 3, 4 sini sampai di sini. Nah, data ke-11 sampai ke-22 itu kan ada di gaji 10 juta. Nah, mediannya ada di data 13, berarti mediannya ada di gaji 10 juta. Berarti mediannya sama dengan 10 juta. Atau kalau pakai tabel data terlalu rumit, kita pakai data biasa aja. Misalkan X itu terdiri atas 1, 5, 3, 8, 2, 4. 3. Nah, sekarang ditanya mediannya berapa? Median nilai tengah. Berarti kan yang membagi 2 kan? Nah, tapi kalau datanya seperti ini tuh harus diurutin dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti kalau diurutin, X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 8 kan? Ini ada berapa data? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data. Berarti nilai tengahnya yang mana? 3. Iya, 3 ini kan. Biar membagi rata antara kanan sama kiri. Sampai sini bisa? Bisa. Bisa. Coba aku kasih soal 1, kalian nyoba deh. Aku tulis di iPad. Set. Soalnya yang mana ya, guys? Bentar. Aku cari soal. Misalkan ada soal contoh.
diketahui nomor sepatu siswa itu 30, 33, 35, 36, 34, 30, 35. Ditanya, berapakah mediannya? Coba dikerjain. Tiga enam Kak. Tiga empat Kak. 34 Kak. Halo, sorry tadi kelempar keluar. Udah ada yang dapat belum jawabannya? Udah 34 Kak. 34, betul. Oke, aku lanjut ke peluang ya. Aku share screen. Oke, yang ini kita bahas deh sebentar. Ini berarti kan kalau diurutin datanya 30, 30, 33, 34, 35, 35, 36. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti data ke 4 yang jadi mediannya. Benar.
Sekarang kita masuk ke peluang. Ya Allah. Peluang. Peluang itu apa? Peluang itu adalah angka yang menunjukkan besarnya kemungkinan dari suatu kejadian. Misalnya apa? Misalnya nih, kamu dalam satu kelasmu adanya 30 orang, terus peluang kamu untuk jadi juara satu tuh berapa? Ya peluangnya 1/30. Kenapa? Karena peluangnya kamu sampelnya. Sampelnya itu cuma satu, kamu tok. Tapi semestanya yang memungkinkan untuk jadi juara satu itu ada 30 orang. Berarti kemungkinannya 1/30. Kasarannya kayak gitu. Secara matematis, peluang dirumuskan sebagai PA, peluang terjadinya suatu kejadian A sama dengan NA, banyaknya kejadian A dibagi NS. NS adalah banyaknya semesta, banyaknya seluruh kejadian gitu, bukan kejadian A doang. Jadi dalam suatu kegiatan misalkan yang ditanya tuh berapa peluang terjadinya kejadian A, tapi kan dalam satu kegiatan itu kejadiannya bukan cuma A aja, ada A, B, C, D, E dan seterusnya kayak gitu. Jadi peluang adalah banyaknya nilai A, nilai kejadian A dibagi dengan semestanya. Contoh aku punya dadu. Contoh, sebuah dadu dilemparkan, ditanya berapa peluang muncul dadu bermata lebih dari 4. Nah, gitu. Nah, sekarang jawab. Dadu itu matanya ada berapa sih? Mata dadu, kalau boleh tahu. Ada yang tahu nggak? Halo? 6. 6, betul. Mata dadu kan jumlahnya 6, berarti semestanya itu 6, NS-nya 6. NS-nya 6. Nah, sekarang dia minta mata dadu yang lebih dari 4, berarti 4 nggak masuk dong. Berarti dia mintanya yang diminta itu mata dadu lebih dari 4. Berarti kan cuman 5 sama 6, iya nggak? 5 sama 6 ada berapa data? 1, 2. Berarti NA-nya itu 2. Nah, berarti peluangnya P A sama dengan NA bagi NS. Nah, NA-nya 2, NS-nya 6. Berarti 1/6. 1/6, 1/3. Sampai sini paham? Paham nggak? Yuk. Yuk. Oke, terus ada yang namanya frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif itu apa? Perbandingan banyaknya kejadian
Kejadian. Dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Frekuensi relatif lambangnya FR rumusnya FR sama dengan FI dibagi N dikali 100%. Contohnya apa? Contohnya, aku punya soal, seorang melemparkan sebuah mata uang logam sebanyak 100 kali. Contoh. Seseorang melemparkan sebuah mata uang sebanyak 100 kali. Hasil pelemparan tersebut diperoleh 72 kali muncul gambar dan 28 kali muncul angka. Tentukan frekuensi relatif kejadian munculnya sisi gambar. Yang ditanya itu FR gambar. FR gambar. Tadi kan dia bilang, dia melemparkan sebuah mata uang logam sebanyak 100 kali. Nah, 100 kali kan total banyaknya percobaan yang dilakukan kan? Berarti N-nya 100. Nah, terus dia bilang hasil pelemparan tersebut diperoleh 72 kali muncul gambar. Nah, berarti frekuensi yang memunculkan gambar itu ada 72 kali. FI-nya 72. Nah, yang ditanya FR-nya kan? Pakai rumus yang di atas. FR sama dengan FI per N kali 100%. FI-nya 72, N-nya 100, dikali 100%. Coret. Berarti frekuensi relatif munculnya gambar dari 100 kali pelemparan uang logam itu 72%. Gitu doang. Paham atau enggak? Halo, paham atau enggak? Ulang, Kak. Apa? Ulang. Ulang yang mana? Ya, semua. Hah? Yang nggak ngerti yang sebelah mana? Bagian mana? Bagian soalnya. Oh, bagian soalnya. Oke. Didengerin ya. Boleh dicatat, boleh dicatat. Aku punya soal nih, misalkan. Soalnya itu tadi. Wait. Soalnya dicatat, seorang melemparkan sebuah mata uang sebanyak 100 kali. Hasil pelemparan tersebut diperoleh 72 kali muncul gambar dan 28 kali muncul angka. Pertanyaannya, tentukan frekuensi relatif kejadian munculnya sisi gambar. Oke, sudah ditulis? Halo? Ya, oke. Oke. Nah, dari situ kan kita bisa lihat tuh, orang itu melemparkan uang logamnya itu sebanyak 100 kali. Nah, 100 kali itu adalah banyaknya percobaan atau N-nya. Terus, hasil pelemparannya kan 72 kali muncul gambar. Nah, muncul gambar 72 kali muncul gambar itu adalah frekuensi banyaknya muncul gambar, berarti FI-nya. FI-nya 72, N-nya 100. Nah, sekarang ditanya frekuensi relatif munculnya gambar.
ya kan? Berarti kan rumus FR kan tadi, FR sama dengan FI per N kali 100%. Berarti FI-nya banyaknya frekuensi yang muncul untuk gambar itu kan 72 kali. Berarti 72 dibagi N, totalnya percobaan. Total percobaan 100, berarti 72 per 100 dikali 100%. 100 dibagi 100 kan habis, berarti 72%. Berarti jawabannya, frekuensi relatif munculnya gambar dalam 100 kali pelemparan uang logam itu 72%. Sampai sini paham? Ya, Oke. Sekarang misalkan nih, aku punya soal. Boleh ditulis soalnya. Terus kalian kerjain. Soalnya bentar. Pemain ludo melemparkan dadu sebanyak 60 kali. Mata dadu 6 muncul sebanyak 15 kali. Maka frekuensi relatifnya adalah satu lagi, dalam pelemparan 2 buah dadu, peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 adalah, dah 2 soal itu. ketinggalan dong. Ketinggalan yang mana? Nomor 1, Kak. Nomor satu tadi, aku ulang ya. Nomor 1, pemain ludo melemparkan dadu sebanyak 60 kali. Udah? Udah. Mata dadu 6 muncul sebanyak 15 kali. Udah? Udah. Maka frekuensi relatifnya adalah itu nomor 1. Nomor 2 udah? Belum. Belum. Oke. Nomor 2, dalam pelemparan 2 buah dadu, udah? Udah. Berapakah peluang munculnya dua mata dadu berjumlah 4? Dah. Waktunya 5 menit.
Halo, apakah sudah ketemu? Halo, halo, suara halo, halo, halo. Halo, suaranya masih nggak masuk ya? Udah bagus, Kak. Oh, udah masuk. Oke, kita bahas yang tadi. Udah kelihatan belum? Halo. Udah kelihatan belum? Layarnya. Sudah, Kak. Halo. Oke. Tadi kan pemain udah melemparkan 60 kali. Artinya nomor 1, 60 muncul banyak 15 kali. Nah, berarti dengan FI N kali 100%. Berarti 1560 di 100%.
Satu soal terakhir. Suaraku masuk kan? Halo? Hai guys, suaraku masuk enggak? Nanti kayak tadi enggak. Halo? Masuk, Kak. Oke, kita bahas soal yang terakhir. Kan tadi ada dua dadu, dilempar kan? Dilempar. Terus yang ditanya peluang muncul dadu berjumlah dulu lagi aku bisa bikin tabel yang horizontal ini menggambarkan dadu dan yang vertikal menggambarkan dadu yang kedua. Dadu yang pertama kan punya mata dadu, mata dua, tiga, empat, enam, juga mata dadu, dua, tiga, lima, enam. Nah, di sini di kolom ini kolom muncul angka 1 dan mata dadu yang kedua muncul angka 1, berarti kan jumlahnya 2. Kalau dadu yang pertama muncul angka 2, terus dadu yang kedua muncul angka 1, berarti sini jumlahnya 3. Terus dan seterusnya 5, 6, 7. Ditambahkan 2 dadu kan? Ditambah di baris yang kedua. Misal dadu yang pertama muncul angka 1, dadu yang kedua muncul angka 2, berarti kan 1 tambah 2, 3. Nah, di sini 2 tambah 2, 3 tambah 5, 7, 8. Nah, ini 4, 6, 7, 8, 9, 5, 7, 10. Nah, 7, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 11, 12. Di soal minta yang muncul tuh ada 1, benar gak? Paham nggak sampai sini atau bingung? Halo? Paham atau bingung? Halo? Suara lagi jangan-jangan. Halo? Yang nomor 2, Kak. Nomor 2 kenapa? Nggak ngerti. Ini lagi dijelasin. Yang nomor 2 ini yang dadu kan? Misalkan ini nih, dadu pertama itu kan punya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Terus dadu kedua juga punya mata dadu 6. Nah, ketika kita lemparin kan peluangnya nih mata dadu pertama muncul angka 1, mata dadu kedua muncul angka 1. Berarti 1 tambah 1, 2. Atau mata dadu kedua pertama muncul angka 2. Mata dadu kedua muncul angka 1, berarti 2 tambah 1, 3. Terus mata dadu pertama misalkan muncul dadu pertama muncul mata dadu 3. Dadu yang kedua muncul angkanya 1, berarti kan 3 tambah 1, 4, dan seterusnya kita jumlahin. Karena yang ditanya berapa peluang muncul mata dadu berjumlah 4. Berarti kita lihat nih dari tabel ini semua, yang di sini nih, yang di sini, dari ini semua,
yang jumlahnya 4 yang mana? Berarti kan ada 3 nih. 1, 2, 3. Nah, itu adalah sebagai jumlah kejadiannya. Berarti itu NA-nya. Itu NA-nya berarti ada 3. Nah, semestanya, NS, semestanya adalah total yang ada di sini semuanya. Ini adalah semestanya. Nah, totalnya ada berapa? Totalnya 6 6 alias 3, S-nya 30 untuk berarti PA NA bagi 3 36 per. Dah, boleh dicatat, boleh di screenshot. 2. Nah, nomor 2. Kalau udah di screenshot atau dicatat bilang ya. Udah? Udah belum? Oh, udah belum? Oh, oke. Oke. Udah oke. Untuk materinya cukup sekian. Mohon maaf kalau aku tadi kelempar-kelempar karena jaringannya kurang bagus. Dan untuk post-testnya mungkin bisa di-share sama panitia.
Yang udah selesai mungkin bisa konfirmasi di kolom chat ya.